Cara penulisan notasi angka yang lain adalah seperti ini. Ada not mi, not do, dan not re ditulis di bawah satu garis. Namun kita melihat not do dan not re juga ditulis di bawah satu garis. Artinya di bawah garis yang panjang ini ada sebuah garis yang pendek yang berada di atas not, do, dan re. Jika ada penulisan notasi angka seperti ini, maka nilainya tetap satu ketuk. Nah, pertanyaannya, berapa nilai atau getaran masing-masing dari notasi ini? Not mi, not do, dan not re. Untuk memahami hal ini, atau untuk memahami cara penulisan not seperti ini, saya coba memberikan analogi dengan gambar payung. Ini adalah sebuah payung. Kita anggap ini adalah sebuah payung, lalu ada besi pegangan atau garis tengah seperti ini, dengan beranggapan bahwa garis yang tegak lurus ini berada di tengah, membagi dua bagian payung ini. Dalam bentuk penulisan not mi, lalu ada not do yang disatukan dengan sebuah garis di atas, lalu ada juga garis yang lebih panjang di atas yang menutupi not mi dan not do dan re seperti ini. Kembali kepada analogi payung tadi. Satu payung sama dengan satu ketuk. Saya membuat rumusnya seperti ini. Satu payung sama dengan satu ketuk. Maka kalau ada penulisan notasi seperti ini, kita coba menulis not ini pada payung, pada gambar payung ini. Maka kita mengandai-andai bahwa ada seorang yang namanya mi, ada seorang yang namanya do, dan ada seorang lagi yang namanya re. Maka kalau kita gambar pada payung atau menulis pada gambar payung ini, notasi ini, maka menjadi seperti ini. Si mi, orang yang bernama mi ada di bagian kiri atau bagian kanan payung. Lalu si do dan si re, orang yang bernama do dan bernama re berada di bagian kanan atau bagian kiri dari payung. Kita berandai-andai bahwa si mi adalah seorang anak SMA, sementara si do dan si re anak SD yang badannya lebih kecil. Sementara si mi yang anak SMA badannya besar. Dengan demikian, si mi mendapat bagian payung yang lebih besar. Sekali lagi, kalau kita melihat gambar ini, maka si mi yang anak SMA ini mendapat bagian payung yang lebih besar. Sementara si do dan si re mendapat bagian payung yang lebih kecil. Dengan demikian, kalau kita melihat gambar ini, maka si mi mendapat setengah dari payung. Sedangkan si do dan re juga mendapat setengah dari payung. Nah, pertanyaannya, si do-nya dapat berapa dan si re-nya dapat berapa? Ya jelas, setengah dibagi dua lagi. Dengan demikian, do-nya mendapat 1/4 dan re-nya mendapat 1/4. Dengan demikian jumlahnya 1/4 tambah 1/4 sama dengan setengah. Atau do dan re mendapatkan setengah dari payung ini. Dengan catatan masing-masing si do mendapat 1/4, si re mendapat 1/4 dari payung ini. Sedangkan mi jelas dia mendapat setengah dari payung ini. Kembali kepada notasi ini, not mi, do, dan re ini, jumlahnya tetap satu ketuk. Kalau saya menyanyikannya, maka akan menjadi seperti ini.
mi do re, mi do re. Kalau kita mendengar atau memperhatikan dengan baik atau mendengar dengan baik notasi yang saya nyanyikan tadi, 3 notasi yang saya nyanyikan tadi, getaran not mi lebih besar dibanding not do dan re. Sekali lagi, saya memberi contoh. Mi do re, mi do re. Saya coba menggabungkan not mi do re ini dengan notasi yang lain, barisan notasi yang lain. Seperti ini misalnya. Ada not do lagi, lalu ada not diam, lalu ada not diam lagi, not do, mi, dan sol, lalu ada 2 titik. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ketuk. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ketuk. Dengan catatan bahwa not solnya mendapat 3 ketuk, ditambah dengan 2 titik. Kita coba menyanyikan notasi ini. Ada 9 ketuk. Kita akan menyanyikan barisan notasi ini selama 9 ketuk. Mi, do, re, do, do. Do, mi, sol. Sekali lagi saya menyanyikannya. Mi, do, re, do, do. Do, mi, sol. Coba kita perhatikan atau dengarkan baik-baik. Pada ketukan pertama saya langsung menyanyikan notasi mi, do, dan re. Dan pada ketukan kedua saya langsung menyanyikan not do. Sekali lagi, pada ketukan pertama saya langsung menyanyikan 3 not sekaligus. Mi, do, dan re. Dan pada ketukan kedua saya langsung menyanyikan not do. Sekali lagi. Mi, do, re, do, do. Do, mi, sol. Sekali lagi. Mi, do, re, do, do. Do, mi, sol. Demikian juga jika ada penulisan notasi seperti ini. Maka kalau ada penulisan seperti ini, maka nilainya adalah 1 ketuk. Ini adalah kebalikan dari notasi yang pertama tadi. Nah, bagaimana kita mengetahui getaran atau nilai masing-masing dari notasi ini? Not solnya berapa, not fa-nya berapa, not mi-nya berapa? Kembali kepada analogi payung tadi. Dengan rumus bahwa 1 payung sama dengan 1 ketuk. Saya coba menggambarkan lagi payung. Not, sol, fa, dan mi. Seperti ini. Dengan catatan bahwa 1 payung atau dengan rumus bahwa 1 payung sama dengan 1 ketuk. Nah, kita coba menulis notasi ini pada gambar payung ini. Maka not solnya ada, not sol dan fa-nya ada pada sisi kiri atau pada bagian kiri atau pada bagian kanan payung, sol dan fa. Sementara mi-nya ada pada kiri payung. Dengan melihat gambar seperti ini saja, maka kita berandai-andai misalnya mereka ini adalah anak SMA dan anak SD, maka si sol dan si fa, ya kita berandai-andai mereka ini adalah 2 orang anak SD, sementara si mi adalah anak SMA yang badannya lebih besar dari si sol dan si fa. Dengan demikian, si mi mendapatkan bagian payung yang lebih besar, yaitu setengah. Sementara si sol dan si fa mendapat bagian payung juga setengah. Namun masing-masing si sol dan si fa mendapat bagian payung
kecil. Dengan demikian, kalau kita menulis getaran dari notasi ini, not sol dan fa, not sol dan fa mendapat setengah ketuk, sementara not mi juga setengah ketuk. Jumlahnya 1 ketuk. Dengan catatan bahwa not sol memiliki 1/4 ketuk dan si fa mendapat bagian dari payung yaitu 1/4. Sekali lagi, si sol dan si fa mendapat bagian dari payung itu setengah, sementara si mi yang badannya lebih besar juga mendapatkan setengah, maka jumlahnya 1. Nah, pertanyaannya, si sol ini mendapat berapa dari payung ini, atau si fa ini mendapat berapa dari payung ini? Jelas bahwa si sol mendapat 1/4 dari payung, fa juga mendapat 1/4 dari payung ini. Dengan demikian, 1/4 ditambah 1/4 menjadi setengah. Artinya, bagian untuk si sol dan si fa mendapat setengah bagian dari payung ini. Sekali lagi, jika ada penulisan notasi seperti ini, nilainya atau jumlahnya adalah 1 ketuk. Saya akan memberi contoh bagaimana menyanyikan notasi seperti ini. Sol fa mi. Seperti itu. Sekali lagi, sol fa mi. Beda yang di atas tadi, yang ini tadi, mi mendapat setengah, sementara do 1/4, re 1/4. Konsekuensinya, ketika kita menyanyikan not mi ini, getarannya lebih besar. Getarannya lebih besar dibanding not do dan not re. Mi, do, re. Mi, do, re. Sementara ini berbeda, terbalik. Si sol dan not sol dan fa-nya getarannya lebih kecil. Sementara not mi-nya lebih besar getarannya. Sehingga kalau saya menyanyikan menjadi seperti ini. Sol fa mi. 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 Untuk lebih jelasnya, kita coba menggabungkan not sol fa mi ini dengan barisan notasi yang lain. Misalnya ini. Kita coba menghitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ketuk. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ketuk. Sekarang saya coba menyanyikan barisan notasi ini selama 8 ketuk. Sol, fa, mi, sol, la, sol, mi, do. Ada 8 ketuk. Saya menyanyikan ulang barisan notasi ini. Perhatikan baik-baik. Not sol dan fa getarannya sedikit atau kecil, yaitu 1/4. Masing-masing 1/4. Sementara not mi-nya setengah, sehingga konsekuensinya ketika kita nyanyikan getaran not mi ini lebih besar, yaitu setengah. Sekali lagi saya menyanyikannya. Sol, fa, mi, sol, la, sol, mi, do. Sol, fa, mi, sol, la, sol, mi, do. Ada 8 ketuk. Cara penulisan notasi yang lain adalah seperti ini. Ada not mi, not re, not diam, yaitu 0, dan not do. Ditulis di bawah 2 garis seperti ini. Nah, pertanyaannya, masing-masing notasi ini berapa ketuk? Sesungguhnya ini saya sudah menjelaskannya pada penjelasan sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya. Jelas not mi-nya mendapat 1/4 ketuk, not re-nya 1/4 ketuk, not 0 atau not diamnya 1/4 ketuk, juga not do-nya juga 1/4 ketuk. Sehingga kalau dijumlahkan 1/4 ditambah 1/4 dari not re, 1/4 dari not
diam atau 0 dan 1/4 dari not do. Sekali lagi, 1/4 dari not mi, 1/4 dari not re, 1/4 dari not diam, dan 1/4 dari not do. Jumlahnya adalah 4/4 atau 1 ketuk. Sekali lagi, kalau ada penulisan notasi seperti ini, maka jumlahnya tetap 1 ketuk. Sehingga kalau saya menyanyikannya seperti ini. Mi re do, mi re do, mi re do. Tetap nilainya 1 ketuk. Mi re do, mi re do, mi re do. Untuk lebih jelasnya, kita coba menggabungkan not mi re do ini dengan barisan notasi yang lain seperti ini. Kita coba menghitung barisan notasi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan menyanyikan barisan notasi ini selama 7 ketuk. Ini mau memperjelas bagaimana kita menyanyikan notasi ini. Kita coba menyanyikannya. Mi re do, mi re do la. Ada 7 ketuk. Sekali lagi. Mi re do, mi re do la. Kita coba melihat lagi cara penulisan not yang lain seperti ini. Sesungguhnya ini tidak ada persoalan yang lebih berarti lagi. Kalau ada penulisan notasi seperti ini, maka not do-nya jelas 1/4, titiknya juga 1/4, re-nya 1/4, dan do-nya juga 1/4. Tapi ingat, titik ini adalah milik dari not do, bukan milik dari not re. Sekali lagi, titik ini milik dari not do, bukan milik not re. Artinya, kalau kita menyanyikan not do ini, jumlahnya adalah setengah ketuk. Sekali lagi, kalau kita menyanyikan not do ini, jumlahnya adalah setengah ketuk. Dengan catatan bahwa not do sendiri 1/4 ketuk dan titik 1/4 ketuk. 1/4 tambah 1/4 ya jumlahnya setengah. Nah, kalau kita menyanyikan notasi seperti ini, sebelum kita menyanyikan, coba kita hitung, coba kita menghitung notasi barisan notasi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ketuk. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ketuk. Nah, kalau kita mau menyanyikan notasi seperti ini, saya akan memberikan contohnya begini. Do, re, do, mi, fa, mi, do. Do, re, do, mi, fa, mi, do. Pada ketukan pertama, kita langsung menyanyikan not do, titik, re, dan do. Dan ingat, pada ketukan kedua, kita langsung menyanyikan not mi. Dan ketukan ketiga, kita menyanyikan sekaligus not fa dan mi. Saya memberikan contoh lagi. Do, re, do, mi, fa, mi, do. Sekali lagi. Do, re, do, mi, fa, mi, do. Ada 7 ketuk. Yang terakhir, kita coba melihat ada penulisan notasi seperti ini. Ini adalah notasi triol, not triol, di mana satu ketuk terdapat 3 not atau 3 getaran seperti ini. Not do lalu ada titik, lalu ada titik, ditulis di bawah 1 garis. Ini juga not mi, lalu ada titik, lalu titik, ditulis di bawah 1 garis. Ini adalah not triol. Ini juga not triol. Titik, titik, lalu not sol, ditulis di bawah 1 garis. Atau seperti ini, not fa, mi, re, ditulis di bawah 1 garis, dan seterusnya. Nah, kalau ada penulisan seperti ini adalah notasi triol atau not triol, di mana di dalam satu ketuk terdapat 3 not dengan masing-masing getaran yaitu 1/3.
Biasanya nada-nada triol seperti ini terdapat pada lagu-lagu yang berirama 6/8. Kita coba menghitung barisan notasi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita menyanyikannya, maka menjadi seperti ini. Do, mi, sol, fa, mi, re, do, si. Perhatikan baik-baik. Ketika saya menyanyikan notasi ini, langsung bersamaan dengan ketukan. Ketika saya menyanyikan notasi ini, langsung bersamaan dengan ketukan. Tetapi ketika saya menyanyikan notasi ini, ketukan ketiga, saya tidak langsung menyanyikan not sol. Ketukan dulu baru muncul not solnya belakangan. Sekali lagi, ketika saya menyanyikan not do dan mi, not ini, not do ini dan not mi langsung bersama dengan ketukan. Sementara ini tidak. Pada ketukan ketiga, ketukan dulu baru muncul kemudian not solnya. Saya akan memberikan contoh lagi. Do, mi, sol, fa, mi, re, do, si. Sekali lagi. Do, mi, sol, fa, mi, re, do, si. Ada 6 ketuk. Ini adalah beberapa contoh cara penulisan notasi angka. Mungkin juga ada yang lain nanti kita akan temukan dalam proses selanjutnya. Tapi pada umumnya cara penulisan notasi angka seperti ini. Sebagaimana dalam video part 1, video part 2, dan sekarang video part 3 ini. Inilah contoh penulisan notasi angka. Dengan memahami ketukan atau getaran notasi angka sebagaimana dalam part 1, video part 1, video part 2, dan video part 3 ini, dengan memahami getaran dan ketukannya, maka kita akan bisa memahami dengan mudah bagaimana menerjemahkan notasi balok. Baik dari notasi balok ke notasi angka ataupun sebaliknya, dari notasi angka ke notasi balok. Oleh karena itu, jika Anda merasa bahwa video ini penting atau pelajaran ini penting, silakan Anda memberi subscribe atas video ini dan silakan bagikan kepada publik atau kepada banyak orang sehingga video ini semakin berkembang. Terima kasih.